Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim, NIM 2130401001. Baiklah, di sini Abdul akan mereview jurnal tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Judul jurnal yaitu Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan di Indonesia. Volume dan halamannya, volume 3 nomor 1 halaman 36 sampai 48 tahun 2015. Penulis Mamuaja J dengan latar belakangnya lahirnya Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan LPS yang menandai babak baru sistem perbankan di Indonesia atau sistem perbankan di secara nasional gitu ya. Adapun keberadaan LPS ini tidak bisa dilepaskan dari upaya agar meningkatkan stabilitas dan sektor keuangan dan juga untuk memulihkan semua kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan di Indonesia. Adapun secara permasalahannya yaitu kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian atau seluruh uangnya di dalam bank, semata-mata dilandasi oleh prinsip kepercayaan bahwa uangnya akan merasa aman, terjaga, dan tetap akan dapat menarik atau diperolehnya kembali uang tersebut. Tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum mengenai atau mengerti tentang fungsi lembaga penjamin simpanan LPS ini. Adapun tujuan penelitian tersebut yaitu penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah untuk menyimpan dana dalam sistem perbankan di Indonesia, serta bagaimana sih fungsi LPS di Indonesia tersebut. Adapun sumber data dalam penelitian ini, satu, penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu dengan melibat atau melihat hukum sebagai kaidah ataupun norma. 2. Penelitian keperpustakaan atau library research, yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan ataupun menghimpun bahan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya. Adapun metode penelitian ini yaitu metode penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang telah dihimpun atau dicari serta dianalisis kembali dengan menggunakan metode berupa analisis kualitatif atau di mana hasilnya disusun dalam bentuk karya tulis ilmiah seperti itu. Adapun objek penelitian yaitu untuk nasabah dapat menyimpan dana serta kepercayaan terhadap sektor perbankan. Baik. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam sistem perbankan di Indonesia dilakukan secara implisit dan secara eksplisit. Perlindungan secara implisit melalui pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menghindarkan kebangkrutan di bank. Adapun perlindungan secara eksplisit yaitu melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan membayar dan masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Dan fungsi lembaga penjamin simpanan atau LPS yaitu penjamin simpanan nasabah dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Selanjutnya yaitu mereview jurnal tentang rahasia bank. Judul jurnal yaitu Usaha Bank Menjaga Rahasia Bank dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah. Volume dan halaman yaitu volume 1 nomor 4 halaman 57 sampai 65 tahun 2013. Penulis yaitu Sarapi N yang melatar belakangi penelitian ini di dalam jurnal yaitu dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang nomor 23
PRP 1960 tentang rahasia bank. Hal inilah yang disebut dengan rahasia bank. Pelanggaran terhadap rahasia bank yang merupakan salah satu bentuk kejahatan. Dalam rangka itulah agar bisa menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah tersebut, maka dibuatlah aturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi sepenting apapun itu yang tercatat kepada siapapun yang berkaitan dengan keadaan keuangan nasabah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu memiliki permasalahan utama yang terjadi adalah bagaimana usaha bank menjaga rahasia bank dan bagaimanakah sih sanksi terhadap pelanggaran rahasia bank tersebut. Adapun tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk apapun bentuk usaha yang dapat dilakukan bank di dalam menjaga keamanan rahasia bank adalah apabila ada orang yang menanyakan identitas dari nasabah atau aktivitasnya di bank selain dari pihak ketiga yang berwenang, yaitu kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan, maka bank tidak memberikan informasi apapun. Bank akan merahasiakannya. Dengan melakukan upaya tersebut untuk menjaga rahasia bank, berarti secara tidak langsung juga menjaga keamanan keuangan nasabah karena rahasia bank mencakup perlindungan terhadap nasabah dan simpanannya. Adapun sumber data. Metode yang dipakai dalam penulisan jurnal ini tergolong ke dalam jenis yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan atau dengan pengumpulan data secara studi, pustaka, atau library researching, dan penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder. Adapun metode penelitiannya yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif dan penulis dapat berkesimpulan tersebut. Adapun objek penelitiannya yaitu pihak bank melakukan upaya untuk menjaga rahasia bank. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap bank wajib memegang teguh prinsip rahasia bank sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 PRP 1960 tentang rahasia bank dan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Bentuk usaha yang dapat dilakukan bank di dalam menjaga keamanan rahasia bank adalah apabila ada orang yang menanyakan identitas dari nasabah atau aktivitasnya ataupun kegiatan dari di bank tersebut selain adanya pihak ketiga yang diuraikan tadi, yaitu kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan, maka bank tidak akan memberikan informasi sebesar ataupun sekecil apapun. Bank akan merahasiakannya. Dengan melakukan upaya menjaga rahasia bank, berarti secara tidak langsung pun akan menjaga keuangan dan simpanan pada nasabah. Masalah tindak pidana perbankan merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan dan membahas hukum perbankan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan untuk pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Baik, itulah hasil review jurnal dari materi tentang LPS dan rahasia bank dari